Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada satu ide yang cukup menarik yang akan saya bagikan pada Anda, yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan usaha. Bukan meningkatkan ya, tetapi saya bisa bilang melipat gandakan usaha Anda ya. Nah, ini adalah satu teknik yang sangat sederhana, satu prinsip yang cukup simpel ya, bagaimana kita bisa melipat gandakan usaha. Anda perlu tahu bahwa dulu 2004 2005 gitu ya, saya waktu belum nikah ya, kita habis lulus kuliah. Pertama kali saya di Solo, saya ngekos, tepatnya saya kos di Solo Baru. Satu kamar itu 95.000 saya tahu. Dan saya menghasilkan uang satu bulan sekitar 750.000 tahun itu ya, 2005 2006 saya lupa itu. Ya, hari itu saya punya cicilan motor dan bayarnya 560. Saya ingat banget karena setiap bulan ketika terima uang saya harus menyisihkan pertama kali untuk angsuran motor saya. Ya, itu pertama kali. Dan saya harus makan, saya ambil beras dari rumah, dari Salatiga. Terus saya saya masak sendiri di kos. Lauknya menarik sekali. Lauknya itu saya beli telur ya, Rp2.000 di warung makan Padang, dan saya minta kuahnya banyak sekali. Saya belinya telur satu butir Rp2.000. Terus kemudian saya minta kuahnya banyak supaya kalau saya beli pagi itu saya panaskan, terus sampai sore saya masih bisa makan. Jadi Rp2.000 untuk satu hari. Berasnya nggak beli, cuman Rp2.000. Ya, itu kisah saya dan itu betul-betul saya mengalaminya. Yang saya amati kalau kita grafik ya, saya pakai grafik bahwa kehidupan finansial saya meningkat itu 5 sampai 10 kali lipat per tahunnya ya. Bisnis saya melipat 5 sampai 10 kali lipat per tahunnya sejak itu. Karena dulu sangat-sangat terbatas kondisi saya. Nah, apa sebetulnya rahasia? Apa yang membuat prinsip khusus ya, prinsip dasar kok bisa seperti itu ya. Memang yang saya lakukan, saya terus belajar, saya banyak baca buku, dan ini akan saya bagikan pada Anda. Kenapa kok banyak teman-teman yang merasa saya itu bisnis sudah 10 tahun tapi gini-gini aja gitu, tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan gitu ya. Padahal punya toko, punya rumah makan, dan rumah makan saya dari dulu juga begini aja, tidak ada peningkatan, saya tidak bisa buka cabang. Ini aja untuk hari-hari aja udah habis gitu ya, apalagi untuk bayar angsuran dan lain sebagainya, habis semuanya. Kenapa kok bisa begitu? Ya, kenapa bisa begitu? Ada yang jualan baju, dari dulu begitu saja gitu ya. Itu orang bilang sama saya loh ya. Saya nggak bilang orang begitu saja, tapi ada banyak orang cerita sama saya bahwa gitu-gitu saja kondisinya, enggak berubah. Tahun ini sama dengan tahun lalu sama tahun lalunya sama, tidak ada peningkatan. Yang saya alami adalah skala bisnis saya, artinya cash flow itu skalanya meningkat 5 sampai 10 kali lipat tiap tahun. Tahun lalu ya, tahun lalu sama tahun ini sekitar ya 3 atau 4 kali lipat saya gitu. Ya, enggak harus sama. Tapi setelah meningkat, enggak pernah menurun. Meskipun saya pernah mengalami jatuh, tapi berapa bulan langsung up lagi dan lebih besar. Setiap kali saya jatuh pasti saya up lebih besar. Nah, alhamdulillah ya, saya syukuri itu. Sekarang apa rahasianya? Rahasianya saya belajar banyak sekali materi. Saya banyak nonton YouTube-nya para milioner, bagaimana mindset-nya, bagaimana cara pandang mereka, dan ada hal yang hari ini saya amati adalah satu saja. Ternyata ya, kenapa kita bisa meningkat skala bisnisnya kalau Anda konsentrasi pada satu hal ya, pada satu hal. Apa satu hal ini? Adalah helping people. Sederhana sekali ya, helping people, membantu orang lain. Nah, ini sebetulnya kayak nggak masuk akal ya. Semakin kita membantu orang lain kok bisa semakin sukses. Semakin kita bantu orang lain, skala bisnis kita semakin besar. Satu sahabat saya kemarin, siapa namanya, Mas Sabtuari. Saya kemarin habis dari rumahnya, dari warungnya Mas Sabtuari Sugiarto di Jogja ya.
Saya tahu beliau punya sedekah rombongan, founder dari sedekah rombongan, dan sejak itu bisnisnya melipat luar biasa. Ya, kok bisa kayak gitu? Kok bisa kayak gitu? Ini hukum alam ya, hukum alam. Dia punya ini sedekah rombongan, terus bisnisnya melipat luar biasa. Bukan karena dia bikin gerakan supaya bisnisnya melipat, enggak. Tapi karena dia berkonsentrasi tidak hanya di bisnis saja, tetapi dia konsentrasi pada satu visi yang lebih besar, yaitu helping people, maka skala bisnisnya bisa membesar. Nah, sebetulnya itu terjadi di semua bisnis, ya. Semakin bisnis Anda itu membantu orang lain, maka semakin besar juga Anda akan mendapatkan skala yang melipat ganda. Jadi kalau kita merasa bisnis saya kok gini-gini saja ya. Nah, yuk kita bercermin dan tanyakan satu hal. Apakah yang kita lakukan itu membantu orang lain? Gitu ya. Apakah yang kita lakukan membantu orang lain? Sejak saya nulis e-book 30 hari bebas hutang, ya, dan saya didatangi banyak orang yang punya hutang, ditelepon banyak sekali orang yang punya hutang. Dan saya bikin seminar gratis di mana, bukan untuk membesarkan bisnis saya, jujur saya bukan. Karena saya sudah merasa apa ya istilahnya. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah. Terus teman-teman datang, kita kasih wawasan baru, mereka senang, mereka berkembang. Ada satu feel yang luar biasa, dan semakin lama semakin banyak. Anda tahu, yang saya alami, bisnis saya semakin melejit gitu, semakin mudah sekali ya, semakin mudah sekali. Saya tidak tahu kok bisa begitu, dan baru hari ini tadi pagi saya dengan perbincangan dari beberapa miliuner dunia, ternyata ada satu resep yang dilupakan oleh terutama kalangan menengah bawah ya, terutama teman-teman yang bisnisnya kecil dan sulit berkembang ya. Ada satu yang dilupakan, yaitu helping people ya. Ini fakta. Memang kita membantu ikhlas ya, tidak berharap apapun. Tetapi ternyata helping people itu membuat bisnis Anda naik ke skala yang jauh lebih tinggi. Menurut saya 5-10 kali lipat itu yang saya alami. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tapi menurut saya 5-10 kali lipat ya. Jadi konsepnya semakin banyak orang yang Anda tolong, semakin banyak orang yang Anda bantu, maka semakin besar juga uang yang Anda dapatkan. Semakin Anda memberikan solusi ke banyak orang, maka semakin besar juga orang yang semakin besar juga omset bisnis Anda. Satu ketika ada seorang pengusaha properti di Semarang. Ini saya cerita aja. Jujur saya tidak berniat sama sekali untuk berjualan atau memanfaatkan sesuatu, enggak. Saya baru di hotel, baru olahraga ya, kita ada membership olahraga di sebuah hotel. Terus karyawan saya telepon, Pak ada tamu gitu. Siapa? Dari Semarang ya. Terus akhirnya saya ajak ke hotel ya. Pak, ini aja Pak, samperin saya di hotel. Kita minum kopi di situ dan ngobrol. Ternyata dia ada hutang sekitar 10 miliar. Ada hutang 10 miliar. Dan kita bicara panjang lebar. Saya bicara panjang lebar dan tidak ada maksud sama sekali untuk berbisnis sama si bapak ini aku. Saya tidak ada maksud untuk berbisnis sama sekali ya dengan si bapak ini. Jadi saya hanya menerima tamu, terus kemudian kita berbicara. Saya ambil kertas, saya minta kertas di hotel. Mbak, saya minta kertas, kemudian pinjam bolpen ya, karena kita nggak bawa alat tulis, kita olahraga. Ya gitu, pakai celana pendek baru olahraga gitu. Nah, terus kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya saya berusaha untuk mencoba memetakan apa sih problem si bapak ini. Ya, dari awal bisnisnya, propertinya jatuh di sana, terus kemudian dia tergulung hutang di sini dan di sini dan seterusnya. Pendeknya kita bicara dari jam 3 sampai jam 5 sore ya, sekitar 2 jam. Terus beliau pamit pulang dengan wajah yang sangat berseri-seri. Alhamdulillah Mas, saya dapat banyak sekali pencerahan gitu ya, alhamdulillah gitu. Bukan karena saya Pak, karena memang ya ini jalannya gitu aja. Mudah-mudahan lah gitu, kita sama-sama berdoa. Akhirnya Bapak itu pulang ke Semarang bersama dengan supir pribadinya. Nah, Anda tahu, selang 3 hari kemudian, tiba-tiba dia transfer saya uang 10 juta. Saya serius, dia transfer uang saya 10 juta untuk membeli produk saya, ya. 10 juta untuk beli produk saya. Saya tidak pernah minta, saya tidak pernah berharap ya, karena produk saya sudah laku, alhamdulillah gitu ya. Tapi ini tidak tahu, semua jalan dari Allah ya. Saya akan menyambungkan dengan apa yang saya bahas hari ini, bahwa
helping people itu membuat Anda mendapatkan lebih banyak uang lagi, dan skala bisnis Anda akan membesar. Semakin besar skala yang Anda tolong, maka semakin besar juga bisnis Anda akan berlipat ganda, semakin banyak juga uang yang Anda hasilkan. Nah, sekarang kita flashback lagi ke belakang ya. Jadi inti poinnya ya, bagi Bapak Ibu yang merasa bahwa bisnisnya tidak berkembang maksimal, begitu saja, tidak ada perkembangan, tidak ada peningkatan, orang-orangnya itu saja. Ada satu hal mungkin yang kita lupa ya, helping people. Silakan berbagi ke banyak sekali orang, silakan semakin banyak Anda tolong orang lain, maka semakin besar juga skala bisnis Anda. Itu akan mengikuti. Jadi fokus kita tidak hanya uang, tapi kita harus semangat dalam membantu orang lain, ya, membantu orang lain. Ada satu prinsip yang saya dapatkan ya dari seorang, berantakan abu saya, dari seorang dokter di Pekalongan, ketua IIBF Pekalongan, Bapak Dr. Udi Suhono. Beliau saudara saya, sahabat saya, dan beliau pernah sampaikan sama saya. Jadi waktu itu ceritanya saya susah, saya galau gitu. Anda pernah galau? Pernah. Saya pernah galau. Saya galau waktu itu ketika dapat rezeki yang sangat besar. Saya galau banget gitu. Ya, saya takut. Karena sebelumnya nggak pernah dapat duit segitu ya. Ketika dapat rezeki sangat besar, saya nggak punya utang, saya galau. Ketika galau itu saya diem aja, terus saya harus ketemu seseorang ini gitu ya. Jangan sampai saya salah untuk memanfaatkannya gitu ya. Akhirnya saya mengenal seorang sosok dari Dr. Udi Suhono. Saya curhat. Kalau orang lain curhat sama saya, curhat susah ya. Saya curhat sama dia justru bingung. Ini saya harus bagaimana gitu ya. Saya pengen berbagi tapi saya nggak tahu caranya. Dan saya belum menulis e-book 30 hari bebas hutang waktu itu. Nasihat dari beliau sama saya nginep di rumahnya 1 hari ya, dan banyak sharing. Ternyata orangnya luar biasa, orangnya sederhana sekali ya, bersahaja, dan semangatnya membantu orang luar biasa. Dan saya belajar dari beliau. Beliau bilang gini, ketika ada orang kesulitan ya, semangat membantu ini penting sekali. Jadi ini untuk mengisi jiwa gitu, untuk mengisi jiwa kita. Jadi menurut Dr. Udi, dan saya pegang prinsip itu sampai hari ini, bantulah orang dengan cara yang kamu bisa. Ya, kalau kita bisa bantu dorong mobilnya, turun dari kendaraan Anda, dorong mobilnya. Kalau Anda tidak bisa bantu tenaga, Anda bisanya bantu uang, Anda bantu uang. Kalau Anda nggak bisa bantu uang, Anda bantu dengan doa. Kalau nggak bisa bantu dengan doa, Anda bantu dengan saran. Ya, kalau saran, doa, Anda juga mampu. Ya, itu. Jadi intinya kalau uang, tenaga, saran. Ya, kalau nggak bisa saran, yang terakhir adalah doa. Itu maksud saya. Jadi minimal Anda bantu doa. Ya, jadi itu saja ya bagi saya. Dan apabila Anda merasa bermanfaat, Anda boleh bagikan video ini, dan jangan lupa apabila Anda suka, Anda kasih saya love ya. Terima kasih. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Anda. Mudah-mudahan ada ide yang bagus lagi. Dan tadi ya, poinnya semangat membantu orang. Yang pertama, kalau bisa bantu uang, nggak bisa bantu uang kita bantu tenaga, nggak bisa bantu tenaga kita bantu saran ya, kalau dia minta saran. Kalau nggak bisa bantu saran, minimal Anda bantu dengan doa. Yuk, di komentar setelah ini saya tutup ya, di komentar silakan kita doakan semoga siapapun yang menonton live ini atau yang tidak menonton live ini, yang sedang terbelit hutang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam melunasi hutang-hutangnya. Demikian, terima kasih sudah bersama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.